Berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja Bupati Cilacap terpilih Syamsul Abdurrahman, yaitu mengoptimalkan PAD untuk daerah, sehingga dengan adanya PAD yang optimal maka pembangunan akan bisa berjalan dengan baik dan merata. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, yang sedang getol mengamati keberadaan RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Ekanto mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang mengefisiensikan anggaran-anggaran dari pusat ke daerah, sehingga diperlukan kesadaran semua OPD, termasuk dalam bidang kesehatan, yaitu RSUD, baik RSUD Cilacap maupun Majenang, bahwa regulasi saat ini memang sangat sulit jika dikaitkan dengan PAD atau BLUT RSUD untuk memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah kalau tidak dikembalikan lagi pengelolaannya oleh RSUD itu sendiri. Ekanto menambahkan tentunya sebagai upaya untuk tidak terlalu membebani APBD, ada cara lain atau solusi yang lebih baik sehingga BLUT RSUD ini tidak akan membebani APBD Kabupaten Cilacap. Salah satu contoh adalah tentang anggaran belanja pegawai BLUT di RSUD Cilacap dan Majenang. Kabupaten Cilacap khususnya untuk BLUT RSUD Cilacap tembus 25 miliar, sedangkan di Majenang untuk BLUT RSUD Majenang kurang lebih di atas 10 miliar. Artinya ada belanja pegawai 35 sampai 40 miliar. Menurut Ekanto, dana yang lumayan besar kalau memang rumah sakit dengan sadar tidak menggunakan atau tidak mengambil dari APBD atau membebani APBD, namun dikelola dari apa yang mereka hasilkan sendiri. Ekanto berharap Bapak Bupati Cilacap untuk mengevaluasi sehingga apa yang menjadi keputusan pusat tidak terlalu berpengaruh untuk Cilacap, terutama Bupati Cilacap yang ingin mewujudkan Cilacap maju besar. Ekanto menyebut RSUD Cilacap bisa menyumbang bantuan PAD meski di atas kertas sejumlah 400 miliar. Artinya RSUD Cilacap dianggap mampu untuk mengelola belanja pegawai ASN yang selama ini menjadi beban Kabupaten Cilacap. Baik, selamat pagi Mbak Nani. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, memang saat ini atau akhir-akhir ini saya sedang mengamati keberadaan BLUT RSUD baik itu Cilacap dan Majenang. Tentunya ini berkaitan dengan rencana atau visi misi program kerja Bupati terpilih Mas Syamsul Aulia Rahman untuk mengoptimalkan PAD untuk daerah, sehingga dengan adanya PAD yang bisa optimal nanti pembangunan akan bisa berjalan akan lebih optimal lagi. Apalagi saat ini memang pemerintah pusat sedang getol-getolnya untuk mengurangi anggaran dari pusat ke daerah, sehingga diperlukan kesadaran semua OPD, khususnya berkaitan dengan hal ini adalah dalam bidang kesehatan adalah BLUT RSUD, baik itu RSUD Cilacap maupun Majenang. Jadi betul bahwa regulasi saat ini memang sangat sulit kalau dikaitkan PAD atau BLUT RSUD untuk memberikan kontribusi PAD kepada daerah kalau tidak dikembalikan lagi pengelolaannya oleh RSUD itu sendiri. Namun tentunya sebagai upaya untuk tidak terlalu membebani APBD, ada cara-cara lain yang lebih baik, solusi yang lebih baik, sehingga BLUT RSUD ini tidak akan membebani APBD Kabupaten Cilacap. Salah satu contoh adalah tentang belanja pegawai BLUT untuk RSUD Majenang maupun RSUD Cilacap. Untuk RSUD Cilacap, belanja pegawai Kabupaten Cilacap khususnya untuk BLUT RSUD Cilacap itu sebesar 25 miliar. Sedangkan di Majenang mungkin untuk BLUT RSUD Majenang kurang lebih atau di atas 10 miliar. Artinya dari situ kita kurang lebih ada belanja pegawai 35 sampai 40 miliar. Itu sangat lumayan kalau memang sangat besar. Kalau memang nanti BLUT Cilacap, BLUT RSUD Cilacap maupun Majenang dengan sadar tidak menggunakan atau tidak mengambil dari APBD, tidak membebani APBD, namun dikelola dari hasil yang mereka hasilkan sendiri. Itu sangat mungkin karena kita tahu persis lah berapa hasil BLUT RSUD Cilacap dan berapa hasil BLUT RSUD Majenang, sehingga kalau mereka ditambahkan atau dibebani untuk belanja pegawai yang khususnya ASN ini ya, saya pikir tidak akan
merepotkan mereka untuk mengelola rumah sakit, apalagi Blood RSUD ini sangat sering mendapatkan bantuan dari pusat ya selama ini. Sekarang di Cilacap, untuk Blood RSUD Cilacap khususnya itu sangat luar biasa, pembangunan gedung, peralatan dan lain sebagainya itu bantuan dari pusat maupun dana yang diperoleh oleh hasil daripada Blood RSUD Cilacap itu sendiri. Jadi saya tetap meminta kepada Pak Bupati kiranya untuk ke depan bisa untuk belanja pegawai di Blood RSUD baik itu Cilacap Majenang menjadi tanggung jawab masing-masing Blood RSUD itu sendiri, sehingga tidak menggunakan APBD atau membebani APBD. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bidang pengawasan di Blood RSUD Cilacap maupun Majenang, kami jujur saja sampai dengan saat ini sebagai masyarakat tidak pernah mendengar adanya pertanggungjawaban badan pengawas ya, badan pengawas baik itu eksternal maupun internal, sehingga dibutuhkan dibutuhkan kajian ulang peran kerja tanggung jawab daripada badan pengawas itu sendiri, karena badan pengawas itu sendiri tentunya akan mengawasi manajemen baik itu dalam bidang keuangan atau sumber daya manusia yang kita anggap saat ini sangat lemah di RSUD Cilacap maupun Majenang. Untuk itu saya mohon kepada Pak Bupati, Bupati terpilih dalam hal ini Mas Samsul, untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa dilakukan langkah-langkah seperlunya sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat tidak akan berpengaruh secara signifikan di pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Nani. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.